Sedang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa. Kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, tangis di mana-mana. Oh, oh, oh. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Datang menyapa dengan rasa. Kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, Jeritan tangis di mana-mana. Oh, oh, oh. Tuhan, kami tak berdaya. Kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat.
Salam. Majelis Jemaat Gemit Paulus Kupang mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengikuti kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menemui hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, serta hari-hari bahagia lainnya dalam minggu ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi sekretariat setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Marilah kita mengheningkan diri sejenak di hadapan Tuhan yang menganugerahkan rahmat yang baru tiap-tiap hari bagi kita, dan tetap memelihara dengan kasih setia-Nya yang tak berkesudahan. Sekalipun kita ada dalam situasi yang mencekam karena COVID-19 yang memberi dampak bagi banyak orang, terancam, susah, dan kehilangan pekerjaan, diliputi kecemasan dan ketakutan dengan masa depan pendidikan anak-anak. Meskipun demikian, kita tetap percaya dan terus berpasrah kepada Tuhan Yesus yang bangkit, karena Dia hidup dan ada hari esok yang penuh damai sejahtera. Segenap jiwa kami mendambakan Engkau ya Tuhan, yang akan datang memulihkan kami. Dalam pengharapan sungguh kami merindukan Engkau. Semoga kami boleh memandang Engkau di dalam bait-Mu dan boleh merasakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Jemaat dipersilakan berdiri, dan kami menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita memulai ibadah kita. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini berlangsung dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Amin. Silakan duduk. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini, anggota keluarga yang dikasihi Kristus di rumah masing-masing, kita bersama-sama merenungkan makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Firman Tuhan yang membimbing dan menguatkan kita di awal ibadah ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita dalam doa. Masing-masing berdoa secara pribadi, mengaku dosa dan meminta ampun dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena di pagi yang indah ini Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memimpin langkah kami. Terima kasih Bapa untuk hari baru-Mu ini. Di hadapan mezbah-Mu yang kudus, kami datang mengaku dengan hati yang tulus. Kami adalah manusia yang berdosa. Kami mengaku segala perbuatan kami. Kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya Engkau Tuhan, tempat satu-satunya kami memohon. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kalau demikian pengakuan kita di hadapan Allah, kita percaya bahwa Allah mendengarkan doa kita. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Percayalah
Bapak Ibu jemaat terkasih yang di rumah masing-masing, mari kita membuka Mazmur pujian kita dari Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Saya jemput kita berdiri untuk kita membacanya berbalasan. Mazmur 9 ayat 12 sampai 17. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah diluputkan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Silakan duduk. Kita membuka bacaan kita pagi ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah menemukannya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur boleh ada dalam hadirat Tuhan. Kami terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Tapi kami percaya, kami punya Allah yang tidak terbatas, yang memberikan hikmat kepada kami, menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, memahami firman Tuhan ini, untuk kami melakukannya secara bertanggung jawab sebagai saksi-saksi Kristus. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, kasihanilah kami, dengarkanlah seru dan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem.
dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Yang berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kabar baik ya. Kita bersuka cita hari ini. Apa kabar Bapak Ibu di rumah dan semua teman-teman saudara yang sedang menjalani bulan Ramadan dan berpuasa, supaya kebaikan Tuhan tetap menjadi bagian dalam hidup kita, dalam kenaikan Yesus ke surga, yang memberikan kepada kita sebuah pengharapan yang baru untuk terus bekerja, bertanggung jawab dalam hidup, dan kita tetap melihat kepada pertolongan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hari ini apa kesulitan yang kita alami? Banyak sekali kesulitan yang kita hadapi, kesukaran yang kita jalani dalam masa pandemi Corona COVID-19 ini. Dan kita semua harus bersama-sama mencari solusi yang terbaiklah untuk masalah ini. Tiap orang sekarang bertahan dalam hidup. Ada yang sudah di PHK, ada yang dia tidak takut mati karena COVID, tapi kami takut mati karena lapar. Kami lapar. Banyak orang yang berjuang dan bertahan dalam hidup. Orang yang mengusahakan apa yang harus mereka makan, bagaimana dengan masa depan anak-anak mereka, bagaimana dengan kami ketika kondisi ini terus-menerus seperti ini. Orang menjadi survivor, orang yang bertahan hidup. Ya, dari akar kerja survive, ya, bertahan hidup, mempertahankan hidupnya. Para penyintas pada waktu itu mereka berada dalam situasi yang tidak normal, seperti kalau dalam kondisi-kondisi darurat di alam, orang bertahan hidup dengan apa yang ada di sekitarnya.
kondisinya yang normal menjadi tidak normal, dan itu di luar rencananya. Kondisi darurat hari ini adalah wabah pandemi. Tidak ada pilihan. Situasi pandemi ini membuat kita harus stay at home. Ada social distancing, physical distancing. Banyak orang berada dalam ketakutan dan ketegangan. Dan situasi ini sangat sulit bagi kita. Situasi ini sangat sulit bagi kita. Nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya karena yang terserang wabah virus pandemi. Nyawa taruhannya karena bertahan. Kami mau makan apa hari ini? Secara psikologis banyak orang yang lelah mental, bosan di rumah. Anak saya katakan, Mama bosan di rumah, kita mau jalan kemana? Itu secara psikologis berpengaruh dampaknya bagi kita. Dan secara fisik juga, sakit, lapar, lelah. Kapan ini akan berakhir? Orang jadi panik, orang jadi putus asa, tidak punya pengharapan. Dampak psikologis ini terjadi dalam masyarakat, dalam tubuh gereja, dalam tubuh kita hari ini. Harus bertahan hidup, jangan panik, menghargai hidup, ada nilai-nilai kehidupan yang diberikan Tuhan. Sehingga kita harus menjaga kehidupan ini sebagai orang yang berjuang dan memenangkan pandemi ini dengan satu tingkat kelas yang naik. Ya. Tidak hidup dalam ketakutan, tapi hidup dalam pengharapan. Berjuang bersama dengan Tuhan, bertahan bersama dengan Tuhan, dan melihat pertolongan Tuhan. Sangat menarik sekali, saudara-saudaraku yang terkasih. Tema bacaan kita, Tuhan akan datang. Apa yang akan terjadi ketika Tuhan datang? Tuhan akan memulihkan umatnya. Saudaraku yang terkasih, dalam kebingungan dan ketakutan kita, pada masa itu juga dialami oleh orang-orang Yahudi pada pemerintahan Kaisar Romawi, Theophilus dan seterusnya, di mana di sini dikatakan segala sesuatu yang diajarkan Yesus sampai dia terangkat ke sorga menjadi perhatian untuk kita lihat dengan baik. Yang pertama, pertanyaan daripada mereka yang berkumpul di situ. Banyak, mereka lebih dari satu yang berkumpul di situ. Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Kerinduan maukah Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Bagian ini bicara tentang masa dan waktu. Bicara tentang kronos dan kairos Tuhan. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya di dalam Alkitab Yunani, di situ diteruskan masa dan waktu. Ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kronos dan kairos. Kerinduan untuk Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel bukan hanya kerinduan bagi satu orang, tapi kerinduan bagi semua orang. Kerinduan mesianik akan Mesias yang datang, yaitu Yesus, yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi, yang dinantikan oleh orang percaya, yang dinantikan oleh kita sampai sekarang. Dan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi berdoa di tembok ratapan karena mereka masih menanti kedatangan Mesianis. Kerinduan ini mereka letakkan di dalam Kristus yang bangkit.
Padahal Yesus sudah ada bersama-sama dengan mereka. Tapi kerinduan itu menjadi sebuah gambaran bahwa mereka mau dipulihkan. Israel dipulihkan. Kadang-kadang kita salah memahami Yesus. Sama seperti orang Yahudi pada waktu itu. Menaruh konsep apa yang dipikirkan untuk dilakukan oleh Yesus. Apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita? Harusnya biarlah konsep itu Tuhan yang buat, Tuhan yang rancangkan. Tapi hari ini kita salah memahami Yesus. Kita ingin supaya apa yang ada di kepala kita, yang ada dalam pikiran dan konsep kita, itu yang Tuhan buat. Dan jawaban Yesus kepada mereka yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu sangat jelas. Supaya mereka menaruh pengharapan kepada Bapa menurut kuasanya. Bapa sendiri. Masa dan waktunya ditetapkan oleh Bapa sendiri. Orang-orang Yahudi di Yerusalem mengharapkan Yesus membebaskan, memulihkan kembali kerajaan Israel. Yesus bertanya kepada mereka pada waktu itu bahwa ada masa dan waktunya. Ini bicara tentang kronos. Masa kronos itu adalah waktu yang diberikan kepada manusia dalam hitungan menit, jam, hari, bulan, tahun. Kronologinya seperti itu kalau kita bicara. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dan itu kita lewati dalam sebuah rentetan peristiwa dan kejadian yang kita pakai menurut waktu kita. Tapi Yesus menjawab mereka bahwa saat ini waktu yang dipahami oleh kita bukan saja waktu untuk kita jalani, tapi adalah sebuah kairos. Waktu, kesempatan, anugerah yang diberikan oleh Allah. Kairosnya Tuhan itu hanya dipakai dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Waktu kairos Tuhan itu waktu yang bernilai, waktu yang berkualitas. Dan waktu kairos Tuhan itu diberikan hari ini kepada kita dalam situasi pandemi. Waktu untuk berdoa di rumah, stay at home, beribadah di rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah. Efesus 6 ayat 18 mengatakan, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berdoa. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan dalam doa dan segala permohonanmu di ayat 18, Efesus 6 mengatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Waktu untuk kita merenungkan apa maksud Tuhan. Waktu hidup dalam pengharapan yang merujuk kepada masa dan waktu yang diberikan Allah. Manusia dalam hal ini orang percaya. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara ada dalam kairosnya Tuhan. Tuhan memberi kairosnya dalam penggenapan janjinya melalui Roh Kudus. Roh Kudus hanya diberikan kepada orang percaya yang membuka hatinya, membuka pintu hatinya bagi Allah. Dan Roh Kudus itu adalah kekuatan, daya yang diberikan Allah agar manusia melakukan apa yang Tuhan ingini, yaitu menjadi saksi Kristus, berkarya bagi Allah. Kairos Tuhan terjadi hari ini, pada masa kini.
Kita harus menjadi murid-murid Yesus yang bertahan, yang survive. Berjuang dalam hidup. Menyelamatkan diri kita dan orang lain. Tidak egois. Tapi juga merawat dan memberi kehidupan itu kepada orang lain. Saya tahan diri di rumah untuk diri saya dan orang yang saya sayang di sekitar saya. Dan orang lain yang juga berjuang dalam hidupnya bagi saya hari ini. Mereka semua melakukan tanggung jawab dalam Kairos Tuhan. Dan pemberitaan Injil mengingatkan kita sesungguhnya bahwa segala pengetahuan dan kemampuan kita terbatas. Semuanya sepenuhnya kembali kepada kuasa Allah. Kuasa Allah di dalam Kristus yang bangkit, yang memberikan Roh Kudus kepada kita dan naik ke sorga untuk mempersiapkan kita dan kembali lagi datang memulihkan kita. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, ayat 9 sampai ayat 11 mengatakan waktu Yesus mengatakan itu, sesudah selesai berbicara, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, ada dua orang yang berpakaian putih berdiri di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga meninggalkan kamu. Tapi dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga." Memandang atau menengadah kepada Tuhan untuk dipulihkan, mengharap pertolongan Tuhan, itu yang kita lakukan hari ini. Yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan saya lakukan hari ini. Kita memandang kepada Tuhan. Kita mengharap pertolongan Tuhan. Tapi bukan hanya menengadah ke atas untuk lihat pertolongan Tuhan. Kita juga harus lihat ke bawah. Melihat ke depan apa yang ada di sekitar kita. Ayat 9 sampai 11 mengingatkan kepada kita bahwa menjadi saksi Kristus itu tidak mudah. Orang bukan hanya lihat pertolongan Tuhan, tapi orang harus membawa berita Injil yang tidak terbatas dalam kairos Tuhan agar orang memahami karya Allah yang besar dan menunjukkan kerajaan Allah bagi orang yang mau percaya kepada Yesus. Kembali lagi, melakukan tanggung jawab dengan tiap profesi itu bagi Tuhan. Karena Tuhan akan memulihkan kembali kita. Berdiri dan menatap ke langit bukan seterusnya. Tapi setelah kita melihat pertolongan Tuhan, mari kita lakukan tugas pemberitaan Injil di depan kita untuk berkarya bagi Tuhan sampai waktu Tuhan datang memulihkan dan menjemput kita semua. Hidup dalam waktu Tuhan, saudara, bukan hanya hidup yang menengadah saja, melihat saja, tapi hidup yang juga melakukan sesuatu, berkarya. Ini tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai saksi Kristus, pejuang-pejuang Injil. Karya besar, kesempatan untuk berbuah yang Tuhan berikan. Pandemi COVID-19 ini kairos Tuhan untuk kita berkarya, menjalani kronos masa ini untuk tetap melakukan sebuah pekerjaan yang disiapkan Tuhan bagi kita. Tuhan membuka pintu masuk bagi kita dalam sebuah kesempatan. Kesempatan itu adalah kairos Tuhan. Dan kalau kita tidak masuk, pintu itu ditutup oleh Tuhan.
Pintu itu adalah kesempatan untuk melakukan yang baik. Dan kesempatan itu cuma datang sekali, Bapak Ibu Saudara, tidak berkali-kali. Mungkin cuma sekali saja kesempatan itu terjadi. Jadi kita harus memperhatikan kairos yang Tuhan berikan. Karena hidup kita ini seperti roda yang berputar, jarum jam yang berjalan. Ya. Ini masih siang, sebentar malam. Tuhan sayang pagi kita bisa bangun kembali dengan segar. Itu kairos yang diberikan Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan. Profesi kita apa hari ini? Banyak orang yang bertahan berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain. Dia memenangkan banyak orang dengan tanggung jawabnya, bahkan yang akhirnya juga mengorbankan nyawanya. Saya baca pandemi ini cukup merenggut banyak jiwa. Petugas medis, dokter, perawat yang berjaga-jaga dan melakukan tugasnya menjaga merawat kehidupan sampai mereka katakan, kalau Anda di luar rumah biar kami saja yang stay at home. Karena banyak orang yang tidak sadar merawat kehidupan, jalan-jalan keliling, sudah di zona merah, orang masih tidak peduli. Karena apa? Karena orang merasa, aduh, bosan. Secara psikologis mereka sangat tertekan dengan kondisi ini. Kita semua tertekan dengan kondisi ini. Mari kita ambil keputusan. Jadi orang yang lebih peka dan bijaksana, berani mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dengan tiap profesi kita masing-masing. Selama pintu itu dibuka oleh Tuhan bagi kita, supaya kita tidak akan menyesal. Karena sekali terlambat Anda akan menyesal, dan penyesalan itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Jangan pernah menyesal menjadi orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Lakukan tugas Anda dengan baik. Karena ketika Anda melakukan tugas Anda dengan baik, Anda memuliakan Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan. Pergunakan kairos Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan hari ini untuk melayani Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan yang diberikan Allah untuk berkarya bagi Tuhan. Kesempatan dan kairos yang diberikan Allah bagi kita semua. Karena Allah sendiri akan datang bagi kita. Ya. Kita angkat satu pujian ini bersama-sama. Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Yuk kita nyanyi sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kairos Tuhan bagi kami. Ada banyak kesulitan yang kami hadapi saat ini, tapi firman-Mu menolong kami menghargai hidup dan memberi nilai bagi hidup kami. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami berkarya hari ini menjadi kesempatan untuk kami menikmati waktu anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya jemput kita semua berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman
bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Marilah kita memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, pemilik kehidupan kami, terima kasih banyak Bapa untuk tuntunan dan penyertaan-Mu. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau menerima dan memberkati persembahan ini. Persembahan yang kami berikan adalah berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Walaupun kami memberinya tak seberapa dengan yang Engkau limpahkan, tapi kiranya Engkau mau menerima dan memberkati. Ajarilah kami bahwa persembahan yang berkenan di hadapan-Mu adalah kehidupan kami bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa, demi Kristus persembahan yang hidup, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 22B ayat 1 dan 2. Agungkan kuasa namanya. Bapak Ibu Saudara di rumah, kita akan masuk dalam doa syafaat yang kita bagi menjadi
3 pokok doa. Kita berdoa bagi keluarga dan gereja. Kita berdoa bagi wabah COVID-19. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapak Ibu Saudara, berdoa dari rumah masing-masing dengan pergumulan yang ada di rumah tangga dan keluarga, dan saya akan menuntun kita semua menutupnya dalam syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang memanggil kami sebagai keluarga Allah, yang memelihara dan merawat kami sebagai Bapa dan Ibu bagi kami. Dalam kerahiman-Mu, Engkau melahirkan kami, sehingga menjalani kairos Tuhan, waktu, anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sejak lahir sampai dengan kami mati. Kami ini milik Tuhan. Oleh karena itu, kami percaya persoalan yang dihadapi oleh setiap keluarga hari ini adalah persoalan yang mereka letakkan dalam tangan Tuhan. Konsep yang mereka taruh di dalam pikiran Tuhan. Bukan apa yang kami mau Tuhan buat untuk kami, sehingga kami menjadi baik karena kami mau, bukan karena kehendak Tuhan. Keluarga kami dan keluarga Allah dalam gereja, sebagai individu kami masing-masing, dan gereja dalam tubuh gereja yang besar, baik secara organisasi dan lembaga, maupun gereja yang sesungguhnya yang hidup hari ini di tiap-tiap sudut tempat yang Tuhan berikan. Kami mau berdoa bagi semua keluarga Allah, memberkati mereka di mana saja dengan tiap persoalan mereka. Secara khusus dalam jemaat Paulus, Rayun 1 sampai 10, dari dalam kandungan sampai orang lanjut usia, Allah pelihara dan berkati. Yang sakit Allah lawat, Allah pakai semua tangan, hati, pikiran menjadi alat di tangan Tuhan bagi kesembuhan dan pemulihan mereka. Allah bekerja dan berkarya di dalamnya. Bagi gereja, baik dalam tubuh gereja, di tiap-tiap jemaat, di klasis, di sinode, Allah memberikan hikmat supaya kami menjadi gereja yang memanusiakan manusia dan melihat kemanusiaan sebagai hal yang paling hidup, yang paling hakiki. Untuk kami juga berbela rasa, untuk kami peduli dan peka dalam situasi ini, bagi kami secara pribadi dan juga bagi keselamatan banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi semua yang mengalami kesulitan dan masalah lewat pandemi Corona COVID-19 ini. Ada yang sudah sehat, ada yang safe, selamat, ada yang masih berada di ruang isolasi. Secara psikologis mereka tertekan, mereka bosan. Mungkin juga yang sudah hopeless, hilang pengharapan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di situ. Tuhan hadir. Tuhan memulihkan ketika mereka membuka pintu hati mereka untuk Tuhan masuk. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya. Ada ucapan syukur, hati yang gembira menyembuhkan mereka. Tenaga medis, dokter dan perawat yang sampai hari ini masih memenangkan jiwa untuk menyelamatkan banyak orang. Mereka juga mempertaruhkan nyawanya. Di Kota Kupang sudah begitu banyak orang yang berjuang melawan COVID-19 ini. Apakah kami harus berdamai dengan COVID, bersahabat dengan COVID? Kami minta Tuhan memberikan hikmat kepada kami, supaya kami juga
melihat kemanusiaan kami ini dalam tangan kasih Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Ajar kami juga untuk menjaga pola makan, pola hidup dengan baik, sehingga itu bisa menyelamatkan kami dan menyelamatkan orang lain. Bapa di surga, kami menyerahkan semua ke dalam kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah kairos Tuhan menjadi bagian kami untuk kami berkarya bagi Tuhan dalam situasi yang sulit sekalipun seperti hari ini, yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yang dihadapi oleh dunia. Berikan hikmat-Mu bagi pemimpin bangsa kami, Presiden dan semua aparatnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wali Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Bupati dan semua bupati yang ada di Nusa Tenggara Timur, untuk mereka mengambil kebijakan yang menyelamatkan dan memanusiakan orang lain, untuk bisa melihat bagian hidup mereka dalam karya bagi Allah. Kami percaya orang yang Tuhan tempatkan di pemerintah adalah orang pilihan Allah, dan dengan kebijakan yang mereka ambil, mereka menjadi alat di tangan Allah secara baik, secara benar, dan melakukan keadilan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami. Masa dan waktu kami terbatas, dan hanya Bapa sendiri yang tahu, Bapa yang berkehendak. Oleh karena itu, menjalani kronos dalam kairos Tuhan, biarlah kami melihat pertolongan Tuhan dan bertanggung jawab melakukan kesempatan berkarya bagi Allah demi hormat dan kemuliaan nama Yesus. Memberkati semua yang mengambil bagian dalam ibadat hari ini, teman-teman multimedia Jemaat Paulus yang juga mempersembahkan karya terbaik mereka bagi Tuhan. Allah memberkatinya. Jadilah kehendak-Mu bagi kami ya Allah. Berkatilah pelayanan kami semua, seluruh presbiter yang ada, ketiga pendeta, 324 penetua diaken, masing-masing dengan keluarga kami. Pak Pendeta Jikilatu Perisa dan keluarga, Ibu Pendeta Anissa Pemela dan keluarga, Ibu Pendeta Desiana Rondo Effendi dan keluarga, dan semua keluarga Allah dalam Jemaat Paulus. Kasihani kami Tuhan. Ampuni kami supaya kami tetap hidup dan melihat pertolongan Tuhan untuk melakukan karya dan pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Saya jemput kita berdiri. Kita melakukan Sidnino 174 Lais Manekat. Lais Manekat.
Kristus an baan ki he alkit manes esloke dan elasik nino inun nes nako alelasi ale kotun neo sekau lena ton lais maneka bison impiu un sinnes na pentetus le Yesus an peneosi bison afoni hati alkit manekes lokes. Kasih Allah ada bagi kita semua, kurang lebih itu yang mau dikatakan lewat pujian kita. Ya, Yesus telah bangkit dan naik ke sorga. Yesus adalah Tuhan dan Raja atas kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang terkasih, dalam iman dan pengharapan kepada Allah, kembalilah dan arahkanlah hatimu dalam berkat Allah. Anugerah Yesus Kristus Tuhan kita, pengasihan Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Salam, silakan duduk kembali. Selamat bagi kita semua jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat menjalankan ibadat puasa dan berdoa bersama sesuai dengan apa yang disampaikan Majelis Sinode. Hari ini 21 Mei kita berdoa bersama-sama. Dan kami berharap Bapak Ibu Saudara tetap menaikkan doa dalam sebuah pengharapan kepada Allah. Salam. Jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, jika hingga saat ini Bapa masih menyertai kami, sehingga kami dapat menjalankan, mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus dengan baik. Kami mengucap syukur Tuhan, sehingga pada hari ini Bapa di surga, kami boleh merasakan kasih-Mu lewat firman Tuhan dan juga puji-pujian. Bapa di surga, saat ini Tuhan Yesus, kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Bapa mau menyertai kami dari tempat ini Tuhan. Kami sebagai pendeta, presbiter, maupun seluruh yang bertugas pada hari ini, Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh tiba di rumah tangga kami masing-masing dengan keadaan yang selamat. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan di rumah maupun dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.